Mungkin Budwi dan teman-teman pernah bertanya, Nicholas, gimana sih cara ngelakuin pembayaran internasional itu? Emang ada banyak ya cara-caranya? Mari kita bahas. Pertanyaan bagus, Budwi and Friends. Jadi memang ada yang namanya alat pembayaran internasional dalam perdagangan internasional. Dan bentuknya ada banyak. Tapi sebelum itu kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu alat pembayaran internasional? Alat pembayaran internasional adalah cara membayar barang atau jasa antara dua negara yang berbeda. Misalnya, Indonesia membeli barang dari Jepang. Contoh lebih konkretnya, Indonesia membeli mobil dari Jepang. Namun karena negaranya berbeda, pembayarannya tidak bisa pakai uang biasa. Jadi harus pakai alat pembayaran internasional seperti letter of credit atau transfer bank internasional. Oke, kita langsung masuk ke bentuk alat pembayaran yang pertama. Pertama itu ada letter of credit atau LC, L atau C. Letter of credit itu adalah surat jaminan dari bank yang mengatakan bahwa bank akan membayar ke si penjual ini asalkan barang sudah dikirim sesuai perjanjian. Contoh konkretnya biar lebih dimengerti. Orang Indonesia beli mesin dari Jerman. Nah, yang akan bayar ini bank dari Indonesia itu. Jadi, bank di Indonesia itu akan janji ke penjual di Jerman. Hey, kalau mesinnya sudah dikirim dan buktinya lengkap, kami pasti akan bayar. Jadi, itu adalah letter of credit. Habis letter of credit, ada yang namanya pembayaran di muka. Atau dalam bahasa Inggrisnya, advance payment or cash payment. Ini tuh maksudnya bukan duit ditemplokin ke muka langsung. Jadi pembayaran di muka adalah pembeli membayar dulu, baru barang dikirim kemudian. Simple, seperti di mana-mana. Namun ini internasional. Contoh, beli mainan online. Uangnya dibayar dulu, baru mainannya dikirim. Tapi ada risikonya. Kalau penjual nakal, barang mungkin bisa tidak dikirim. Selanjutnya, pembayaran kemudian. Apa sih itu kemudian? Pembayaran kemudian adalah barang dikirim dulu, lalu dibayar belakangan oleh si pembeli ini. Nah, mungkin si penjual ini kirim barang duluan. Namun si pembeli ini bayarnya bisa bulan depan, 2 bulan kemudian, beberapa minggu kemudian, setahun kemudian, bisa aja sesuai perjanjian. Nah, pembayaran kayak gini tuh biasanya dipakai kalau pembeli sama penjual itu udah sohib gitu, udah saling percaya. Kita lanjut ke yang tiga, ada yang namanya commercial bills of exchange. Apa itu commercial bills of exchange? Secara singkatnya dan bisa dipahami oleh anak-anak, commercial bills of exchange itu surat bayar perintah. Jadi penjual nih kirim surat pembayar ke si pembeli untuk membayar di tanggal tertentu. Contohnya, penjual berkata lewat surat, tolong bayar 100 juta tanggal 1 bulan depan pada Januari. Pembeli setuju dan menandatangani surat itu. Mungkin kalau lewat dari waktunya akan ada sanksi dari si penjual. Ke yang terakhir ada namanya konsinyasi atau consignment. Jadi Budwi dan Friends, apa itu konsinyasi? Konsinyasi itu kalau secara singkatnya dan simpulnya, cara jual beli di mana barang dikirim dulu dan dibayar setelah barang laku terjual. Contoh, penjual ini titip sepatu Dior ke toko luar negeri. Kalau sepatunya laku, baru penjual itu dibayar sama si pembeli. Kalau nggak laku, penjual bisa ganti rugi. Atau mungkin ada perpanjangan waktu. Oke Bu Dwi dan teman-teman, jadi itulah bentuk-bentuk alat pembayaran internasional. Jadi alat pembayaran internasional tuh sebenarnya simple, nggak perlu dibikin pusing.